Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai vulnerability tentang command injection menggunakan DVWA. Kita buka dulu di sini websitenya yang sudah saya install di laptop ini. Kita buka host DVWA, nama foldernya /login.php. Nah, sebelum kita lanjut, untuk yang di pet localhost ini kita ubah dulu ke IP dari jaringan yang kita gunakan, teman-teman. Jadi di sini saya sudah terhubung ke satu jaringan hotspot dengan alamat IP-nya 192.168.50.168. Nah, yang untuk localhost ini kita ubah jadi IP-nya 192.168.50.168. Oke, kita enter. Nah, jika sudah, username-nya secara default di VWA ini untuk username-nya itu admin dan password-nya itu password. Kita login. Jadi sudah masuk ke halaman utama dari DVWA. Nah, untuk security levelnya yang di sini itu saya atur ke low. Jadi di sini ada banyak opsinya, ada low, medium, high, impossible. Saya pilih yang low. Oke, langsung saja masuk ke command injection. Nah, jadi command injection ini seperti ini tampilannya. Jadi ping a device. Misal kita contoh, kita masukkan tuh IP yang kita punya tadi. Kita cek dulu IP dari laptop ini tadi. Kita cek. Oke, udah TTM, udah berhasil ya. Nah, jadi untuk vulnerability-nya di sini coba kita lihat di view source code dari yang ini. Kita lihat view source code yang kita lihat. Nah, jadi ini adalah source code dari ini tadi, dari ketika kita menginputkan IP di text box ini tadi. Oke, bentar. Nah, ini. Nah, jadi program itu akan mengeksekusi secara langsung tuh. Misal kalau di Windows, dia ada tulisannya Windows NT, dia ping langsung ke targetnya, karena di Windows kan pingnya hanya 4, batas 4 kali. Nah, jadi 4 kali, jadi dia mereply hanya 4 kali dan selesai. Jika salah, else. Ini Unix ini untuk yang sistem operasi Unix. Linux, kalau di Linux kan jika kita ping dia akan ngeping terus tuh. Nah, jadi dibatasi ping min C4. Jadi kalau di sistem operasi Linux dia akan membatasi hanya 4. Nah, jadi kelemahannya di sini bukan atau kerentanannya di sini. Jadi di dalam source code ini tidak ada filter gitu. Apa yang diinputkan oleh, misal user input sesuatu, tidak ada filter. Jadi apapun yang diinputkan user dapat langsung tereksekusi, sehingga orang-orang yang tidak kita inginkan bisa mengakses tuh melalui misal IP tadi yang dimasukkan. Contohnya, misal kita masuk ke ini, kita ketikkan IP-nya, terus kita buat dir di sini. Dir, perintah dir itu untuk menampilkan direktori ya, kalau saya tidak salah. Coba kita submit. Oke, tunggu. Nah, jika di submit tadi, jadi dia akan menampilkan tuh direktori. Nah, di sini muncul tuh ada direktori E sampai B. Jadi dia menampilkan tuh indeks PHP-nya ada di mana. Nah, jadi itu tadi kerentanannya, karena di sini tadi tidak ada filterisasi dari source code-nya, yang jadi apapun yang diinputkan tuh secara langsung gitu. Jadi bisa dengan mudah orang mengaksesnya. Contohnya tadi di sini tadi. Jadi dia bisa mengetahui direktorinya di mana. Kita juga bisa menggunakan dandir. Ini juga sama.
jadi ini dia perintahkan untuk menggunakan ping yang lain, ping bisa T, -A, -count dan lain-lain. Dan di sini juga dia memunculkan tuh direktorinya apa aja. Nah, jadi itu tadi untuk vulnerability-nya. Jadi berapa pentingnya kita menaruh filterisasi dari inputan misal user lah, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini tadi. Jadi untuk meminimalisir pihak-pihak yang tidak diinginkan mengakses tuh atau memodifikasi atau merusak lah yang ada, dan mengetahui yang ada di direktori kita dan lain sebagainya lah, karena menggunakan jaringan yang sama ini tadi. Nah, mungkin itu aja untuk pembahasan mengenai vulnerability pada bagian command injection. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari diri saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan mengenai vulnerability pada website DVWA. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan skenario yang ada di DVWA tentang XSS. Jadi yang pertama kita buka dulu aplikasinya. Di sini saya sudah mengaktifkan web servernya menggunakan XMPP. Terus langsung saja kita buka localhost /dvwa-master, enter. Oh, nah oke, jadi di sini karena saya sudah login tadi, jadi sudah langsung masuk ke dashboard atau halaman awal. Oke, yang pertama untuk DVWA security-nya saya setting di low, sudah low. Nah, terus kita langsung masuk saja ke XSS yang reflected. Kita klik. Nah, jadi di sini di skenario-nya dia mencontohkan ada suatu kolom yang bisa kita isi. Jadi di sini kita akan mengecek apakah ini rentan terhadap XSS atau tidak. Misal di sini kita masukkan nama saya. Ini Dahuri Halaman Arhab. Jika kita submit, nah dia akan memunculkan hello Dahuri Halaman Arhab sesuai dengan yang kita inputkan di dalam kolom ini tadi. Nah, itu yang dinamakan reflected, teman-teman. Jadi dia akan langsung mengeksekusi dari apa yang kita inputkan, langsung muncul langsung dia tampilkan tapi ini bersifat temporary, teman-teman. Dia tidak akan menyimpan secara permanen di dalam database. Jika kita klik view source-nya, nah dia akan menampilkan di sini ada method get. Nah, ada method get. Nah, jadi dia akan langsung menampilkan hello method get dari apa yang kita inputkan di dalam kolomnya tadi, teman-teman. Misal juga kita inspect di sini, kita klik kanan, kita inspect. Oke, tunggu. Nah, di sini bentar. Nah, di sini di ref ini juga ada tuh method get. Jadi dia akan langsung try memunculkan apa yang kita ketikkan tadi, teman-teman. Nah, jadi pada kasus kali ini kita akan mencoba memasukkan script di sini, kawan-kawan, script dari JavaScript untuk memastikan bahwa apakah website ini rentan terhadap XSS atau tidak. Nah, di sini saya contohkan ada suatu script dari JavaScript yang bunyinya script alert. Kemudian saya masukkan string di sini, string nama saya Dahuri, terus tutup scriptnya. Langsung saja kita copy kan, kita Ctrl C, terus kita pastekan ke kolomnya. Oh ya, teman-teman, sebelum kita lanjutkan, kan kita sudah memasukkan nama di sini. Dia akan di URL-nya juga akan berubah. Nah, di sini kan Dahuri Halaman Arhab. Jika kita ubah juga di sini, misal kita ubah ke Dahuri aja.
yang mendahului mungkin kita ubah ke hari. Nah, jadi dia juga akan berubah di sini teman-teman. Nah, oke, kita lanjut, kita masukkan script yang tadi. Nah, ini dia script dari JavaScript. Apabila kita submit, nah dia akan tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jadi localhost menyatakan seperti alert lah. Oke kan? Nah, kenapa seperti itu tadi? Nah, karena di sini teman-teman, kita pure source lagi. Jadi masalahnya tuh ada di sini kawan-kawan. Jadi sesuai namanya tadi reflected, dia akan mengeksekusi apapun yang kita inputkan di dalam kolom yang tadi. Nah, karena kita menginputkan suatu script dari JavaScript, jadi dia akan mengeksekusi script tersebut teman-teman. Jika kita inspect juga di sini. Oke, sebentar. Nah, di sini. Nah, dia kan mengambil metode get tuh, hello. Nah, ini yang kita inputkan tadi, teman-teman. Script alert ini tadi. Nah, jadi dia akan mengeksekusi itu, teman-teman. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kurangnya ada validasi atau filterisasi lah di dalam backend dari website ini, teman-teman. Nah, di sini ya, kurang adanya filterisasi dan validasi. Jadi karena kurangnya hal tersebut, jadi untuk skenario XSS reflected jadi rentan terhadap dari website ini teman-teman. Nah, jadi mungkin untuk pembahasan vulnerability pada website DVWA tentang XSS atau cross-site scripting mungkin sampai sini dulu. Saya tutup, maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai vulnerability pada file inclusion. Baik, pertama saya akan membuka DVWA yang sudah saya install sebelumnya. Di sini saya memilih file inclusion. Kemudian saya mengklik view help untuk membaca sedikit penjelasan mengenai file inclusion. Di sini terdapat apa itu file inclusion dan teknik yang digunakannya, seperti local file inclusion dan remote file inclusion. Selanjutnya, kita akan menganalisa fitur skenario vulnerability pada file inclusion. Di sini terdapat 3 file dan saya buka salah satunya pada file 1.php. Nah, pada URL-nya berubah menampilkan nama file 1.php. Baik, saya akan mengecek pada view source. Nah, di sini backend-nya terletak pada page. Di sini jika kita klik lagi file inclusion-nya, akan kembali lagi default-nya yaitu include.php. Baik, di sini kita akan membuka lagi view help untuk melihat objektif atau goal yang harus kita lakukan pada skenario ini. Di sini ada link yang mengarahkan ke suatu page yang menampilkan nice try bla 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 bla. Nah, di ujung page ini atau backend-nya yaitu berbentuk v.php. Kemudian jika kita kembali lagi, di sini kita diminta untuk mencari 5 quote atau 5 kata yang tersembunyi. Baik, di sini saya sudah membuka code dari file tersebut. Di sini terletak pada folder hackable pada file v.php. Di sini terdapat tulisan nice try tadi yang dimana kita diminta untuk mencari 5 quote. Nah, di sini ditampilkan ada 1 Bond James Bond, itu termasuk quote pertama, kemudian ada quote keduanya yang my name is Sherlock, kemudian
quote ketiga yang Romeo, dan quote keempat, serta quote kelima. Di sini, security levelnya saya atur ke low. Baik, kita buka lagi view help-nya. Kemudian pada bagian objektif, kita diminta untuk mencari quote dari file v.php tersebut. Nah, kita coba sandingkan link dari file v.php tersebut ke file inclusion yang awal. Nah, di sini sudah berhasil dan terdapat isi dari v.php. Jika kita buka view page source-nya, di sini terdapat quote pertama, quote kedua, line hidden, quote keempat, dan quote kelima. Ini kita baru memperoleh 4 quote. Nah, di sini terlihat bahwa khusus quote 3 disimpan di variabel line 3 yang diubah menjadi line hidden. Jadi, kita belum berhasil memperoleh kelima quote tersebut. Kemudian, kita dapat menggunakan PHP wrappers yang dapat dicek dokumentasinya pada php.net. Dan di sini kita gunakan pada bagian filter dan langsung saja kita ke contoh penggunaannya. Nah, kembali lagi ke sini. Kita akan menyematkan ke URL dan targetnya diubah ke v.php. Kemudian klik enter dan klik view page source. Di sini terlihat bahwa kita masih belum berhasil karena kita belum memperoleh hasil eksekusinya. Kemudian kita dapat menggunakan encode pada base 64 dengan cara melakukan convert base 64 pada URL yang ada. Nah, di sini jika kita enter akan muncul hasil encode nilai base 64-nya. Kemudian langsung saja klik view page source, kemudian salin dan buka salah satu web base 64 decode. Kemudian kita masukkan yang kita salin tadi dan klik decode. Nah, di sini akan tampil hasil dari decode tersebut. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa line ketiga atau quote ketiga berisi Romeo Romeo bla 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 bla. Baik, itu tadi merupakan teknik LFI. Kemudian kita akan menggunakan teknik RFI atau Remote File Inclusion. Di sini jika kita cek pada bagian levelnya, kita dapat menggunakan LFI dan juga menggunakan RFI. Nah, di sini sebelumnya saya telah menyiapkan sebuah file txt yang akan kita gunakan. Ini kita sudah membuka file tersebut dan kita perlu menyalinkan URL dari file itu. Nah, di sini berhasil, kemudian kita klik view page source. Nah, di sini quote 1, quote 2, quote 3, 4, dan 5 sudah tampil. Berarti kita berhasil melakukan eksekusi. Baik, di sini kita akan mencoba memecahkan quote keempat. Kita salin dahulu, kemudian balik lagi ke base 64. Kita masukkan kodenya, hapus tanda petiknya, kemudian kita klik encode untuk melihat hasilnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai file inclusion pada level low.
Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan skenario vulnerability yang ada di website DVWA. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas skenario vulnerability tentang JavaScript attack, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk security levelnya juga saya sudah setting ke low. Level low. Terus pada skenario ini kita itu diminta untuk mensubmit sebuah kata sukses untuk menang, to win gitu. Nah, jadi untuk perasenya kita ubah di sini menjadi sukses karena kita diminta untuk memasukkan kata sukses. Jika kita submit, nah dia akan muncul loh teman-teman, invalid token, berarti masih ada yang mengganjal di sini, belum benar yang kita lakukan, masih ada kesalahan. Nah, untuk memperbaiki atau mengatasinya, kita bisa klik inspect dulu di sini. Kita inspect, terus di bagian sini di form script. Nah, jadi di sini teman-teman, di form inputnya itu ada yang namanya inputnya type-nya hidden, name-nya token dan value-nya ini. Ya. Nah, terus di input yang di sini itu tipenya text, name-nya first itu mana? Itu terus value-nya itu Chengmi, teman-teman. Nah, kenapa seperti itu? Jadi di sini itu mengindikasikan bahwa token ini hanya milik Chengmi, teman-teman, karena sudah disetting secara default di dalam websitenya, teman-teman. Nah, jadi Chengmi ini token ini hanya milik Chengmi. Nah, kenapa kita tadi ketika memasukkan kata sukses di sini dia itu invalid token, ya karena ini tadi teman-teman, karena sudah disetting secara default ini tuh milik Chengmi seperti itu. Nah, dia itu ada di sini teman-teman, jadi dia itu menggenerate token. Jadi token yang ini sudah disetting tuh secara default, terus digenerate. Nah, jadilah ini. Nah, tadi tugas kita di sini, kita itu diminta untuk bagaimana jika kalau kita memasukkan kata sukses, tokennya itu benar, teman-teman, tokennya itu valid. Nah, untuk caranya, yang pertama itu kita itu ada di konsol, kita balik elemen lagi. Nah, terus yang function generate tokennya ini kita copy kan dulu. Ini kita copy masuk ke konsol. Nah, sebelum itu kita ubah juga di value-nya yang Chengmi ini tadi, kita ubah ke sukses, teman-teman. Udah, kita ubah ke sukses. Nah, terus kita kembali lagi ke konsol, dia udah terubah. Nah, jadi di sini secara otomatis untuk tokennya sudah berubah, teman-teman. Jadi value-nya sukses ini sudah digenerate tuh tokennya. Jadi dia punya token untuk value sukses. Jika kita coba, nah kita coba masukkan kata sukses, kita masuk sukses, jika kita submit, nah dia akan well done teman-teman ya. Jadi itu tadi untuk caranya. Jadi itu tadi caranya untuk function generate, teman-teman, dari suatu kata itu memiliki tokennya tersendiri. Nah, jadi mungkin itu saja untuk pembahasan skenario vulnerability tentang JavaScript attack. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari diri saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya akan melanjutkan tentang skenario vulnerability pada website DVWA. Nah, jadi pada video dan kesempatan kali ini saya akan membahas tentang SQL injection, teman-teman.
Nah, jadi ini untuk seperti levelnya juga saya sudah setting di low. Terus untuk skenario yang kali ini kita itu diminta untuk dari sini. Jadi dalam website ini ada 5 user teman-teman. Jadi kita diminta untuk mengidentifikasi atau mencari tahu password dari kelima user tersebut. Nah, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Nah, misal kita masukin user ID-nya 1. Kalau kita submit, nah, jadi ID 1 itu mempunyai first name admin dan username-nya admin. Kalau 2, nah itu first name-nya Gordon dan username-nya Brown. Kalau 3, nah first name-nya Hack dan username-nya Me. Nah, dan seterusnya. Nah, jadi untuk langkah berikutnya kita lihat dulu di view source-nya. Nah, jadi di sini teman-teman untuk kerentanan dari website ini itu bisa dilihat dari sini, teman-teman. Nah, jadi pada website ini sama seperti kasus-kasus sebelumnya, kurangnya validasi dan filterisasi dari source code-nya, teman-teman. Jadi kalau di sini di saat dia menginputkan suatu inputan di kolom ini, jadi dia akan langsung mengeksekusi ini, teman-teman. Select first name, last name from user, ini berarti nama tabelnya yang ada di database, where user ID yang kita masukkan tadi. Misal kita masukkan 3, jadi yang muncul tuh first name-nya Hack, terus last name-nya Me, teman-teman. Nah, jadi di sini kerentanannya atau vulnerability-nya itu kurangnya filterisasi dan validasi, teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke pengujiannya. Kita bisa masuk ke localhost. Kita pilih yang DVWA untuk menguji ini. Kita menguji coba menginjeknya dari sini tadi. Nah, kita akan mencoba mengcopy, teman-teman, dari yang perintah ini sampai sini. Itu kita salin, terus kita coba pastekan di, kita pastekan di sini. Terus yang $ID-nya ini kita coba ketik 1. Kita go atau kita kirim. Nah, jadi yang muncul itu sama seperti yang tadi, teman-teman. Ada first name, ada admin. Kalau di sini kan 3, coba kita ganti 3. User ID ini 3. Kirim. Oke, tunggu agak lama, sedikit lama. Nah, jadi akan muncul first name-nya Hack, terus last name-nya Me. Nah, terus di sini kita akan mulai mencoba tuh menginjeksinya menggunakan union. Ada di apa namanya? Di MySQL ini ada yang namanya union, teman-teman. Kita akan coba pakai itu. Ini ada union. Kita ketik union select password. Nah, kita ingin mencari password. Nah, dan kebetulan di nama kolomnya ada kolom password, teman-teman. Password, kita koma, kita tambah lagi mungkin ada first name-nya, first name from tabel apa yang kita pakai. Karena kita ingin mencari user, berarti kita menggunakan tabel user. From user kita petik lagi
kita komen aja. Oke, kalau kita kirim kan, nah jadi di sini akan muncul tuh teman-teman. Oh, mungkin kita ubah dulu user ID-nya 1 biar admin, biar di yang pertama itu admin, kan yang ini kan. Nah, jadi di sini itu muncul. Nah, jadi ini untuk first name-nya, mungkin kita ini bawa password aja, tapi nggak apa. Ini jadi untuk passwordnya teman-teman yang sudah di hash pastinya, entah memakai MD5 atau saya kurang tahu juga, yang pasti sudah di hash. Nah, jadi ada yang admin itu ini passwordnya, Gordon ini passwordnya, dan seterusnya. Nah, untuk cara berikutnya kita akan mencoba memasukkan ini, kita copy, terus kita coba inject ke sini teman-teman, lalu kita submit. Nah, yang muncul juga sama teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena seperti yang saya bilang tadi, kurangnya filterisasi dan validasi dalam source code yang ini tadi teman-teman. Nah, karena ini masih di hash, kita akan mencoba membuka hashnya atau melihat apa sih isi hashnya di salah satu website yang namanya CrackStation. Sini saya coba, kita langsung aja masukin semuanya. Yang admin, ini yang Gordon, terus yang head, surname-nya head, terus yang Pablo, yang surname-nya Pablo, terus yang surname-nya Bob. Nah, terus kita coba crack hash. Nah, jadi di sini akan muncul teman-teman. Jadi yang pertama itu hashnya dari sini itu hashnya password. Ini yang admin ya kalau nggak salah tadi yang pertama. Nah ya, yang surname-nya admin itu passwordnya password. Yang ini kalau nggak salah tadi Gordon. Nah, Gordon itu passwordnya ABC123 dan seterusnya. Nah, dan di sini dia memakai hashnya itu MD5 teman-teman. Nah, jadi kita sudah bisa mendapatkan password dari 5 user tadi. Dari 5 user ini admin, ada Gordon, ada Hack, ada Pablo, dan ada Bob. Nah, jadi mungkin itu saja untuk skenario vulnerability tentang SQL injection yang ada di website DVWA. Terima kasih sebelumnya. Maaf bila saya ada salah kata. Saya akhiri untuk video skenario vulnerability pada kesempatan ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.